Oke, di video kali ini saya akan meneruskan ya hasil pelatihan, dan ini minggu terakhir untuk menyelesaikan pelatihan secara keseluruhan gitu. Jadi untuk pembahasan kali ini saya akan mensimulasikan materi di ENSA ya, atau Enterprise Networking Security and Automation. Nah, untuk simulasinya itu paket tracer di modul 2.7.1, di mana pembahasannya adalah single area OSPF konfigurasi. Jadi OSPF itu untuk pengantar aja nih ya. OSPF itu kayak kebalikannya dari host dan network gitu untuk secara penulisannya. Jadi seumpama kalau yang biasa kita ketahui kan secara normalnya nih ya, itu kan nulisnya 255.255.255.0 ya, berarti kan nolnya menunjukkan host ID gitu yang memiliki total sekitar 255. Tapi karena ini OSPF berarti dibalik, yang 255 nya sekarang jadi 0 dan 0 nya jadi 255, seperti itu. Jadi kalau menuliskannya di OSPF itu 0.0.0.255. Oke, itu jadi ketahuan, oh hostnya sekitar 255 yang bisa dipakai. Oke, gitu. Ya. Oke, di paket tracer 2.7.1 ini untuk mempermudah ya, saya akan menampilkan port ID-nya gitu ya. Itu terhubung mana saja, karena di video sebelumnya saya tidak menampilkan, dan kemarin sempat saya coba konfigurasi terlebih dahulu gitu. Saya coba konfigurasi terlebih dahulu, ternyata harus bolak-balik ngecek interface seperti itu. Jadi saya akan menampilkan terlebih dahulu untuk mempermudah. Oke, selanjutnya kita lihat ada tabel bantu ya. Kemudian di sini di background ya, di backgroundnya itu dimana kita akan mengkonfigurasikan ya, di PC client ya, juga PC 1, laptop 1, kemudian jaringannya menuju ke workgroup server ya, PC 3, PC 2 yang bisa saling terhubung ke server yang paling atas, pojokan atasnya, seperti itu, melalui USB code ya. Sederhananya seperti itu. Dan instruksi yang pertama adalah kita harus mengaktifkan OSPF di network ya, dan interface mesh on the router in the headquarter network. Ya. Berarti di sini kita akan masuk ke router yang P2P1 ya, P2P1 yang paling kiri gitu, kiri atas. Oke, kita enable, kemudian confi, kita akan perintah router OSPF 10 ya, spasi 10 karena ID-nya adalah 10 ya. Kemudian kita ketikkan perintah net ya, network gitu, atau net yang terhubung di router P2P. Itu mana aja sih? Bisa dilihat kan, router yang 10 maaf, jaringan yang 10.0.0.0 spasi, bukan 255 lagi, tapi pakainya 0.0.0.3 ya. Kemudian area 0 ya, area spasi 0. Kemudian kita ketikkan lagi ya, jaringan di 10.0.0.8 spasi 0.0.0.3 area 0 gitu ya. Karena di router P2P itu terhubung ada 3 network gitu ya. Jadi tinggal satu lagi, perintah net 0.0.0.12 spasi 0.0.0.3 spasi area titik 0. Maaf, area spasi 0. Selanjutnya kita masuk ke router P2P2 ya. Sama ya, kita akan mengkonfigurasikan 3 network ya.
di 10.0.0.4 dan 192.168.1.0 dan 2.0. Ya. Kita masuk enable config, kemudian router OSPF 10. Ya, kita cek lagi jaringannya, khawatirnya salah. Oh maaf, ada 4 ternyata malah di router P2 itu. Ternyata ketambahan 10.0.0.0 gitu ya. Berarti ada 4 network di sini. Ya, kita klikkan terlebih dahulu. Ya, 10.0.0 kemudian 10.0.4 kemudian ini malah areanya tertinggal karena proses ya. Selanjutnya jaringan yang 92, tapi saya ulangi lagi yang tadi yang 0.4 kemudian 192.168.1.0 ya. Nah ini kan slashnya 24, jadinya nolnya itu diganti 255 ya. Saya tulisnya 0.0.0.0.255 area 0, kemudian jaringan yang satunya yang 192.168.2.0. Oke. Sekarang masuk ke P3, kita ketikkan perintah enable config, kemudian kita ketikkan router spasi OSPF spasi 10, dan kita bisa lihat jaringannya yang terhubung adalah 3 di 10.0.8, 10.0.4 dan berapa ini? 192.168.3.0. Oke, kita ketikkan net 10.004 dan 003 untuk net masnya, kemudian net 10.0. Aduh, ini kena proses. Oke, kita ketikkan komplit saja. Oke, ada masalah. Oke, saya ulangi lagi yang 10.0.8, kemudian yang 192 saya ketikkan. Oke ya, karena di sini slashnya adalah slash 28, berarti kebutuhannya adalah 3 ya. Maaf, kebutuhannya adalah sekitar 16 gitu. 15 host, harusnya 15 host, maaf 15 host ya, 0.0.0.13. Selanjutnya ya, step selanjutnya adalah aktivasi OSPF konfigurasi di network bagian data service ya, di jaringan data service. Jadi saya masuk ke router BC1 ya, berarti nanti ada BC1, BC2 dan BC3. Kita konfigurasi di bagian tersebut dengan perintah enable config, kemudian jaringan yang terhubung ya. Kemudian kita masuk ke interface gigabit terlebih dahulu ya, yang terhubung ke yang ke bawah. Jadi kan 0/0/0 ya. Yang baru kita ketikkan perintah IP OSPF 10 area 0. Kemudian kita ketikkan perintah interface ya. Kemudian serial ya, serial 0/1/0. Oh ya, kita lanjutkan ketikkan perintah IP OSPF 10 area 0. Ya, kalau sudah, kita ke PC2 ya, kita akan konfigurasikan SPF yang terhubung gitu ya, di interface di gigabit ya, di 0/0/0. Caranya sama, enable config, kemudian interface ya, 0/1/0, kemudian IP SPF 10 area 0. Kemudian lanjutkan yang interface yang G001. Kemudian SPF ini jangan lupa. Selanjutnya BC3 ya, router BC3 sama juga dengan perintah enable, kemudian config,
Ini ada interface G0/0/0 yang terhubung ke bawah ya, yang switching ke bawah. Kemudian ketika perintah IP SPF 10 area 0. Selanjutnya interface yang kedua ada INT G0/0/1 ya. Kemudian jangan lupa ketika perintah IP SPF kemudian 10 area 0. Selanjutnya konfigurasi router ID ya, untuk multi akses network ya, di bagian BC1, BC2 dan BC3. Nanti kita kembali lagi ke BC1 ya. Kita keluar router ya, OSPF 10 ya. Kemudian router lagi strip ID spasi ID yang sudah ditentukan gitu ya. Kemudian kita ke BC2 sama ya. Kita harus betul-betul perhatikan konfigurasi ya router ID nya gitu ya. Saya cek dulu tadi sepertinya ada yang salah apa ya. Oh tidak. Kemudian kita ke konfigurasi OSPF routing update nya ya. Kita masuk ke P2P ya. Kita ketikkan perintah pasif strip interface ya, atau INT juga boleh di interface G0/0/0 ya, yang terhubung ke bawah. Kemudian dilanjutkan ke P2P ya, di router P2P yang interface G0/0/1. Kita ke P2P 3, router P2P 3, kita perintah sama ya tadi, hanya ini pasif interface-nya 1 gitu. Jadi pasif strip INT atau interface spasi G0/0/1. Ketika perintahnya sama, karena di sini saya nggak keluar gitu ya, nggak menggunakan router OSPF 10 karena masih posisinya di dalam konfigurasi router OSPF 10. Jadi langsung aja ketika perintah pasif strip INT serial 0/1/1. Kemudian pada PC2 juga kita konfigurasikan pasif nah, pasif interface G0/0/0. Oke, kemudian tinggal ke PC3 juga sama ya, PC3 juga sama. Oke, selanjutnya saya akan konfigurasi di BC1 ya, di router BC1. Kemudian kita akan mengkonfigurasikan IP SPF priority-nya gitu ya, atau mengaktifkan priority SPF-nya. Seperti kita ketikkan perintah exit terlebih dahulu tadi karena masih di router SPF 10. Kemudian kita masuk ke interface G0/0/0 ya. Selanjutnya baru kita masukkan perintah IP SPF priority 255 ya. Selanjutnya kita keluar, kita akan default root-nya ya. Default root berarti ya IP-nya 0/0 ya, 0.0 gitu ya. Kita keluar, kemudian kita ketikkan perintah IP root 0/0/0.0.0, kemudian terus lagi 0.0.0 untuk sampai masnya, dan interface-nya melalui serial 0/1/1 ya. Kemudian untuk kali distributing default root-nya ya, untuk semua router ini adalah masuk lagi ke IP SPF ya, dan kita root SPF 10, terus default strip information originate ya. Itu untuk perintah untuk kali distribute-nya. Kemudian kita akan konfigurasi OSPF router ya,
untuk interface gigabit yang ada di P2P2 dan P2P3 gitu ya. Dengan nilai costnya adalah 100. Jadi ketika perintah auto strip cost atau reference pas strip ya, strip bandwidth 1000 gitu ya. 1000-nya itu karena dari nilai costnya 10 dan pas internetnya itu bernilai 100, jadi 10 kali 100. Kemudian sama di P2P3, kemudian kita lanjutkan ke BC1. Oke, ada kesalahan, mohon maaf. Kemudian kita ke BC2. Selanjutnya ke BC3. Oke, ini sedang asing jadi kita break sebentar ya. Oke, berhubung hasilnya udah selesai, kita lanjutkan lagi. Ini konfigurasi di P2P1, dimana SPF nya itu di interface serial 0/1/1 dengan nilainya cost value nya adalah 50. Jadi kita ketikkan perintah exit terlebih dahulu untuk keluar, kemudian masuk ke interface spasi S spasi 0/1/1, kemudian kita ketikkan perintah IP spasi SPF dengan nilai cost spasi 50. Kemudian di konfigurasi yang terakhir kita akan menggunakan perintah hello dan dead, bukan hello dead, maaf. Kita konfigurasi hello dan dead timernya dengan nilai value interface di P2P1 dan BC1 di routernya ya, dengan default value. Kemudian kita ketikkan perintah di P2P1, kita buka, kemudian kita perintahkan exit, kemudian kita ketikkan perintah interface spasi S ya, di serial spasi 0/2/0 gitu. Kemudian kita ketikkan perintah IP OSPF ya, hello strip interval, kemudian nilai interface-nya adalah 20, dan untuk dead intervalnya atau dead timernya adalah dengan nilai interval 80. Oke. Kemudian kita ke BC1, kita keluar terlebih dahulu dari konfigurasi sebelumnya. Kemudian kita ketikkan perintah INT interface untuk masuk ke serial 0/1/0 ya. Kemudian kita ketikkan perintah lagi IP SPF hello strip interval dengan nilai intervalnya adalah 20 ya. Selanjutnya untuk dead timernya ya, itu dengan nilai 80. 80 nya ke bawah. Oke, saya coba ulangi lagi. Nah ya, khawatirnya tidak terjadi konfigurasi gitu ya, khawatirnya salah konfigurasi. Oke, udah selesai sepertinya konfigurasinya, dan nilai presentasinya adalah 100%. Jadi insya Allah kita tidak ada kesalahan ya untuk konfigurasi di paket resep 2.7.1 ya. Untuk di modul ENSA ya, Enterprise Networking Security dan Automation. Oke, mungkin itu aja untuk serangkaian tugas yang sudah saya lalui selama 3 minggu lamanya untuk di Cisco Academy. Semoga ilmu yang saya dapatkan di Cisco Academy bisa saya tularkan ke anak didik saya di Universitas Amikom Purwokerto maupun di kalangan masyarakat pada umumnya kayak gitu. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini di modul Enterprise Networking Security dan Automation di paket Tracer 2.7.1, dan terima kasih juga udah memberikan kesempatan kepada saya untuk Cisco Academy di Indonesia yang sudah belajar selama 3 minggu dan sudah membuat simulasi untuk di modul ITN, kemudian yang kemarin SRBE dan sekarang yang ENSA. Kemudian saya juga mohon maaf kalau dalam penyampaian materi saya masih terdapat kekurangan, yang mohon maaf sekali. Kemudian mungkin kalau ada yang ingin disampaikan tinggal diketikkan aja di kolom komentar.
Mungkin kita bisa saling berbagi ilmu ya untuk di jaringan komputer ya, terutama di bidang Cisco Academy ya, di Cisco gitu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan see you next time.